Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Safina. Di video kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi statistika di Excel nih teman-teman. Oke, seperti biasa kita masuk pada aplikasi Excel. Lalu kita buka sheet baru. Di sini saya sedikit zoom. Pertama-tama membuat judul. Nah, di sini saya ingin menggabungkan beberapa sel teman-teman. Seperti saja. Merge and Center. Nah, di sini saya juga memberi warna hijau. Nah, di fungsi statistika ini kita memerlukan tabel teman-teman. Di sini saya buat tabelnya dulu. Ada nomor, nama. Nah, nilainya itu terdiri dari nilai invert, agama, MTK, bahasa Inggris, dan IPAS. Lalu ada jumlah nilai, lalu ada rata-rata, lalu jumlah data angka, lalu jumlah data, lalu nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, selanjutnya yaitu nilai lagi. Nah, di sini untuk menentukan status ya teman-teman. Terus, nah itu ada sama juga seperti yang di sini, jadi kita copy paste aja. Nah, lalu di sini kita buat nilai lagi. Nah, kalau di sini untuk menentukan grade teman-teman, ini kita copy lagi. Nah, dan yang terakhir itu ada link. Oke. Nah, di sini kita rapikan dulu teman-teman. Ini kan kepotong ya teman-teman. Nah, ini kita bisa menggunakan wrap text. Nah, jadi seperti ini. Ini kita format painter aja. Oke, sudah. Nah, ini kita gabungkan ya teman-teman. Merge and Center. Lalu di sini juga. Kemudian ini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga kita Merge and Center. Kita menggunakan format painter ya teman-teman. Dan yang ini juga kita Merge and Center.
Nah, oke, lalu ini kita ratakan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga. Oke. Nah, di sini kita memberikan border dulu ya, teman-teman. Oke. Kita blok dulu semuanya. Nah, lalu kita klik gambar tabel, lalu pilih Albert. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian atas ini, saya akan memberikan warna. Nah, warnanya itu sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini untuk nomornya kita menggunakan nomor sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, strip, row, buka kurung, kita klik Salnoya. Nah, teman-teman, di sini kan Salnoya itu yang terdetek itu B3, tetapi sedangkan B3 dan B4 itu di merge and center. Jadi B3-nya itu kita ganti menjadi B4, lalu kita kunci. Nah, lalu tutup kurung dan enter. Jadi dia startnya mulai dari 1 ya teman-teman. Lalu kita tarik saja. Oke, kalau namanya ini kita opsional aja. Saya mau oke, IP, Denny, lalu Susanti, kemudian siapa ya? Tata. Oke, dan di sini kita juga mengisi nilainya sesuai dengan nilai yang ada di data teman-teman. Contohnya 8, 9, 8. Oke, ini 78. Nah, kita lanjut. Ini 94. Nah, ini kita ganti aja menjadi apa ya? 93. Untuk MTK di sini 77, 69, 74, 80. Untuk bahasa Inggris di sini 92, 95, 89, 78. Untuk IPAS di sini 92, lalu 91, 96, dan 93. Nah, untuk jumlah nilai kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik sel yang berisi nilai open, kita blok dari nilai import hingga nilai IPAS, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi hasilnya langsung otomatis ya teman-teman. Kemudian rata-rata menggunakan sama dengan average, buka kurung, kita blok seluruh nilainya si Upin, lalu tutup kurung dan enter. Jadi rata-rata Upin itu 88,4. Oke. Ini teman-teman, karena 88,6 nya ada 2, jadi kita ubah aja biar lebih gampang untuk membedakannya. Setelah di sini semua 6 aja. Nah, oke, kalau jumlah data itu sebentar teman, ini ada yang nampak. Nah, kalau jumlah data angka itu menggunakan sama dengan kurung, buka kurung, lalu kita blok seluruh nilainya, tutup kurung dan enter. Nah,
kalau jumlah data angka ini untuk mengetahui data yang terisi dengan angka teman-teman. Nah, contohnya di 92 ini aku hapus, terus aku jadi belum. Nah, dia bakalan 4 karena jumlah data yang terisi dengan angka itu hanya 4 mata pelajaran. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kalau jumlah data itu menggunakan rumus sama dengan konta, buka kurung, lalu kita blok seluruh nilainya, tutup kurung, dan enter. Nah, kalau di jumlah data ini, itu untuk mengetahui data yang terisi teman-teman. Nah, dia mau terisi belum, atau sudah, atau apapun itu, yang penting terisi teman-teman. Contohnya nih belum nih, dia bakalan 5 karena datanya terisi. Tetapi berbeda kalau misalnya datanya tidak ada apa-apa, jadi dia 4 teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu nilai tertinggi menggunakan sama dengan max, buka kurung, lalu kita blok, tutup kurung, dan enter. Lalu kita tarik. Selanjutnya nilai terendah yaitu menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, kita blok, lalu kita tutup kurung, dan enter. Nah, di sini kita tarik saja. Nah, untuk nilai status ini kita menggunakan tabel array teman-teman. Tabel array-nya yaitu nilai status. Lalu di sini yang pertama itu lebih besar sama dengan dari 75 itu tuntas teman-teman. Selanjutnya lebih kecil dari 75 itu remedial. Nah, ini kita tarik sedikit saja. Nah, di sini kita beri border dulu. Lalu untuk ini kita beri warna. Nah, di sini menggunakan warna orange saja. Oke. Nah, untuk nilai status ini kita menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik sel yang berisi nilai info upin, lalu karena nilai info upin itu 98, itu dia di atas 75 ya teman-teman, atau di atas KKM, jadi lebih besar sama dengan 75 titik koma, lalu tanda kutip tuntas, tanda kutip lagi, titik koma, tanda kutip remedia, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi di sini nilai info upin itu tuntas ya teman-teman. Oke, lalu kita tarik saja ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini sedikit kepotong ya teman-teman remedialnya, jadi kita tarik saja. Nah, ini juga teman. Oke. Oke, selanjutnya untuk nilai grade teman-teman. Nah, nilai grade ini kita juga menggunakan tabel array teman-teman, yaitu yang terdiri dari nilai dan grade. Nah, nilai 90 hingga 100, sini teman-teman. Nilai 90 hingga 100 itu grade-nya A. Mulai 80 hingga 89 itu grade-nya B. Nilai 70 hingga 79 itu C. Lalu nilai 60 hingga
9 itu D. Dan yang terakhir 0 hingga 59 itu E. Nah, di sini kita beri border dulu. Lalu di sini kita beri warna. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung. Nah, di sini kita klik nilai infor-nya Upin ya teman-teman. Nilai infor Upin. Lalu lebih besar sama dengan dari 90 teman-teman, karena nilainya 98. Baru titik koma, tanda petik, ini kita menuliskan grade-nya yaitu A. Lalu titik koma, if, kita ulangin hingga semua grade-nya teman-teman. Kita klik lagi. Lalu di situ lebih besar sama dengan 80, titik koma, tanda petik, B, tanda petik. Lalu kita titik koma lagi, kemudian if, buka kurung, kita klik lagi nilainya. Lalu lebih besar sama dengan dari 70, kemudian titik koma, tanda kutip, lalu itu 70 itu grade-nya C teman-teman. Lalu kita titik koma, lalu titik koma, kemudian itu if lagi teman-teman, if, buka kurung, kita klik lagi sel nilainya. Nah, di sini lebih besar sama dengan dari 60 teman-teman. Lalu kita klik titik koma, tanda petik, kemudian grade-nya D teman-teman. Lalu tanda petik lagi. Nah, untuk yang E ini kita langsung aja di titik koma, tanda petik, lalu E, tanda petik. Nah, tutup kurungnya itu terdiri dari 4 sesuai dengan buka kurungnya teman-teman. Nah, 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita enter. Nah, jadi grade nilai Upin, nilai infor Upin itu A teman-teman. Sini kita ini saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tarik saja. Oke, yang terakhir itu adalah rank. Nah, untuk rank ini kita menggunakan rumus sama dengan rank, buka kurung, lalu ini kita klik nilainya Upin, kemudian titik koma, lalu kita blok nilai seluruh siswa. Lalu di sini kita kunci mengetik Fn dan F4 secara berbarengan. Lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya dari semua ini. Nah, selanjutnya di sini kita harus menambahkan tabelnya, yaitu nilai tertinggi, di bawahnya nilai terendah, selanjutnya yang terakhir yaitu jumlah nilai. Nah, sini kita match and center. Lalu kita menggunakan format painter. Nah, di sini lalu sini kita memberikan border. Nah, seperti ini teman-teman.
untuk nilai tertinggi ini. Nah, nilai tertinggi di bawah ini untuk menentukan nilai siapa yang paling tinggi di antara Upin, Ipin, Beni, Susanti, dan Tata. Menggunakan sama dengan max buka kurung, kita blok seluruh nilai info, lalu tutup kurung dan enter. Nah, jadi nilai tertinggi itu 98 itu punya Upin. Kita tarik. Nah, untuk nilai terendah sama dengan min buka kurung, kita blok semua ya, lalu tutup kurung dan enter. Oke. Nah, untuk jumlah nilai ini, untuk mengetahui berapa jumlah nilai yang ada di data teman-teman, ini menggunakan bersama dengan kontif kak kurung, kita blok keseluruhannya, lalu titik koma, tanda petik, belum. Nah, di sini kita mengetahui nanti mana yang belum mengumpulkan nilai atau tulisannya itu belum, teman-teman. Lalu kita tutup kurung dan enter. Lalu di sini kita garis. Nah, untuk contohnya ini kita contohnya di Susanti. Di sini kita hapus menjadi belum. Nah, jadi jumlah nilai yang memiliki keterangan belum itu ada satu, teman-teman, di sini. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya membuat diagram nilainya, teman-teman. Caranya itu kita blok dulu seluruh nilai, lalu kita pergi ke insert, lalu kita klik recommended charts. Nah, di sini langsung kelihatan diagramnya itu mau seperti apa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, teman-teman. Nah, ini kita contoh pakai yang cluster column aja, lalu kita oke kan. Nah, jadi ini dia langsung otomatis mengikuti data yang di atas, teman-teman. Jadi kita ganti menjadi nilai TKJ. Nah, oke, jadi segitu dulu. Nah, kemudian di sini saya akan memberi tutorial fungsi matematika di Excel. Nah, sini saya sedikit zoom. Lalu yang pertama kita buat judulnya yaitu fungsi matematika. Nah, di sini saya ingin menggabungkan beberapa sel. Klik Max and Center dan kita beri warna. Nah, di sini kita membuat tabel yang terdiri dari opera, lalu simbol eksekusi, lalu fx, lalu hasil eksekusi. Nah, di sini kepotong nih, teman-teman. Jadi kita web text aja. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu terdiri dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengulangan, dan yang terakhir perpangkatan. Nah, seperti ini. Nah, di sini kelebihan nih, teman-teman. Jadi kita tarik saja di selnya. Jadi seperti ini. Ini kita beri border dulu. Lalu kita ratakan. Nah,
Nah, simbol eksekusi di perkalian yaitu bintang. Kalau pembagian yaitu garis miring. Dan penjumlahan itu tanda tambah, tetap ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau di laptop kalian atau di Excel kalian munculnya kayak gini, ini berarti kita menggunakan tanda petik teman-teman di awalnya. Jadi tanda petik baru tanda tambah dan jadi dia tidak menjadikan rumus teman-teman. Pengurangan sama teman-teman, tanda petik lalu pengurangan dan enter. Dan yang terakhir yaitu tanda pangkat teman-teman. Nah, untuk rumusnya kita ingin fx itu rumus ya teman-teman, kita ingin membuat rumusnya tanda petik. Kenapa menggunakan tanda petik? Karena biar rumusnya tidak menjadi hasil ya teman-teman. Sama dengan contohnya yaitu menggunakan nilai 5 bintang 2. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya di pembagian sama tanda petik sama dengan 5 garis miring 2. Tanda petik sama dengan 5 tanda plus dan 2. Lalu tanda petik sama dengan 5 tanda kurang lalu 2 dan enter. Lalu yang terakhir yaitu tanda petik sama dengan 5 tanda berpangkatan dan 2 lalu enter. Nah, untuk hasil eksekusinya ini kita sama buat rumusnya seperti fx ini, cuman kita tidak usah menggunakan tanda petik teman-teman. Jadi sama dengan 5 bintang 2 enter. Jadi hasilnya langsung otomatis nih teman-teman. Jadi 5 kali 2 yaitu 10. Yang kedua sama dengan 5 garis miring 2 enter. Lalu sama dengan 5 tanda panah 2 dan tanda panah tanda tambah teman-teman dan enter. Lalu pengurangannya sama dengan 5 tanda kurang lalu 2 enter. Nah, dan yang terakhir sama dengan 5 perpangkatan dan 2 lalu enter. Nah, jadi inilah hasilnya teman-teman. Tapi di sini saya memberi warna. Nah, jadi seperti ini. Mungkin sampai sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian karena di sini saya masih belajar. Bye bye.